Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Di sampingnya, Lin Zong dan yang lainnya mengeluarkan kain robek dan membuatnya basah di sungai. Kemudian, mereka membagikannya kepada semua orang. Melihat semua orang sudah siap, Lei Cheng melemparkan pil ke dalam api. Aroma yang kaya langsung menyebar. Semua orang harus menggunakan energi spiritual kita dan mendorong asap ini ke lembah. Lei Cheng menjerit pelan dan pertama kali mengambil tindakan. Borgolnya bergerak dan energi spiritual yang kuat meledak. Itu menghasilkan angin yang kencang dan menyapu asap ke lembah. Mu Chen dan yang lainnya juga menyalinnya. Angin kencang diciptakan oleh energi spiritual dan asap dengan cepat menyelimuti lembah. Suara kegembiraan dari kera perlahan mulai memudar. Lei Cheng menatap lembah. Setelah beberapa saat, dia memiringkan kepalanya ke samping saat dia mendengarkan gerakan. Di dalam lembah, baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, hati-hati semuanya. Ayo pergi." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang menganggukkan kepala dengan gembira. Kemudian, mereka langsung pergi melalui pintu masuk dan menyerbu ke lembah. Ketika Mu Chen dan yang lainnya menyerbu ke lembah, lembah sudah agak berkabut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat banyak kera merah raksasa berbaring di tanah. Namun, kera konflagrasi ini hampir semuanya tidur nyenyak. Jelaslah bahwa obat hipnotis Lei Cheng sangat efektif. Pohon esensi jadet berada di kedalaman lembah. Kita harus bergegas. Rasa kantuk ini tidak akan bertahan lama. Lei Cheng mendesak mereka karena kecepatannya dipercepat lagi. Dia melompati kera konflagrasi dan langsung menuju ke kedalaman lembah. Mu Chen juga membawa yang lain dan mengikuti. Namun, ketika mereka mencapai kedalaman lembah, raungan rendah terdengar dari puncak tebing. Kemudian, lolongan berdarah turun. Kera konflagrasi besar menerkam Tang Qianer, yang berada di belakang Mu Chen. Serangan mendadak ini mengejutkan Tang Qianer. Dia buru-buru mengayunkan tangannya dan pedang pendek itu terbang keluar saat dibungkus dengan energi spiritual. Namun, ini masih meninggalkan noda darah dangkal di tubuh kera konflagrasi. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kera konflagrasi, pedang pendek itu bisa menghentikannya sejenak. Pada saat yang sama, kaki Mu Chen menyentuh tanah dan dia dibebankan seperti uang gesit. Tangannya mencengkeram belati tajam yang jatuh dari lengan bajunya. Saat energi spiritual hitam gelap melilit belati, dia dengan cepat menebas mata kera konflagrasi. Darah segar terciprat keluar dan kera konflagrasi mengeluarkan seruan nyaring. Namun, tepat ketika tangisan keluar, belati itu melintas ketika menusuk langsung ke tenggorokannya dan menghentikan tangisan. Tubuh besar Conflagration AP jatuh dengan keras ke tanah. Itu menghancurkan batu menjadi potongan-potongan. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen mendarat di samping. Dia menyeka darah dari belati dan bertanya Tang Qianer, yang terguncang, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Tang Qianer menggelengkan kepalanya. Di samping, Mo Ling dan yang lainnya benar-benar terpana. Jelaslah bahwa mereka belum pulih dari kenyataan bahwa Mu Chen benar-benar membunuh kera konflagrasi ini dengan lancar. Tentu saja, bukan hanya mereka. Bahkan orang-orang dari tim badai terkejut. Mu Chen ini memiliki reaksi cepat dan menyerang secara efektif. Luar biasa, kera konflagrasi ini mungkin berada pada level tahap akhir gerakan spiritual. Lei Cheng memberi acungan jempol kepada Mu Chen dan tersenyum saat berkata, "Kecepatannya menurun karena asap. Kalau tidak mudah bagiku untuk mengurusnya." Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun kera konflagrasi ini mampu bertahan melalui rasa kantuk akibat asap, ia masih terpengaruh. Efek dari obat penyihir terbatas. Kera konflagrasi dapat melawannya jika mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual. Di dalam lembah ini, mungkin tidak lebih dari 20 kera konflagrasi dengan kekuatan ini. Namun, bahkan jika mereka tidak tertidur, mereka seharusnya masih dilemahkan. Seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Lei Cheng mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan menatap ke kejauhan. Ekspresinya menjadi serius dan berkata, "Masalah kita adalah pria di sana itu." Petik 2. Mata Mu Chen juga menyipit saat dia melihat ke kejauhan. Di ujung lembah, asap sudah banyak memudar. Sosok merah berapi raksasa yang bahkan lebih besar dari kera konflagrasi ada di sana.
Tubuh sosok raksasa itu seperti api. Tubuhnya bercahaya seolah-olah ditutupi oleh lapisan baju besi merah. Meski setengah duduk di tanah, aura tak menyenangkan menyebar dari sana. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat ini jauh melebihi kera konflagrasi biasa. Ini jelas bos dari lembah itu, Raja Kera Konflagrasi. Mu Chen merasakan penindasan energi spiritual datang dari sana. Matanya menjadi sedikit lebih serius. Di samping, Mo Ling dan yang lainnya memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Itu adalah binatang spiritual tingkat menengah. Mu Chen menatap Raja Kera Konflagrasi sejenak. Kemudian, dia berbalik dan menatap bagian belakang kera raksasa itu. Di dekat dinding gunung, ada celah yang kira-kira 20 kaki. Sebatang pohon kecil selebar 10 kaki menjulur dari celah. Tubuh pohon kecil ini sepertinya terbuat dari batu giok. Di pohon ini, warna zamrud terungkap di antara daun-daun hijau. Itu buah bulat. Bahkan dari jarak ini, kamu masih bisa mencium aroma yang dikeluarkannya. Itu sangat menyegarkan. Ini benar-benar pohon esensi jadet. Mu Chen menatap pohon kecil itu. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Dari tampilannya, pohon esensi jadet jelas matang. Tampaknya tidak kurang dari 30 buah esensi jadet. Jika kerjasama ini berhasil, itu akan sangat mengharukan. Adikku, aku akan memimpin 5 anggota tim untuk berurusan dengan Raja Konflagrasi Kera. 5 anggota lainnya akan berurusan dengan kera konflagrasi yang dibangunkan di dekatnya dengan teman kamu. Ketika itu terjadi, kamu harus menunggu kesempatan untuk menggunakan bed penghancur roh dan mencoba untuk membunuh Raja Kera Konflagrasi dalam satu serangan. Lei Cheng mengamati sejenak dan berkata dengan suara rendah. Baik, petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku sarankan agar kita segera mundur. Jika kamu masih serakah untuk buah esensi jadet, maka aku akan membawa teman aku dan pergi. Adapun Bad Destruction Spirit yang hancur, aku hanya akan menganggap itu kehilangan aku. Bagaimanapun, hidup kita lebih penting daripada buah esensi jadet. Ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tertawa pahit. Lalu, dia mengangguk. Jika benar-benar menjadi seperti itu, maka itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Ayo bersiap. Petik 2. Lei Cheng melambaikan tangannya. 5 anggota tim badai petir termasuk Lin Zong memiliki energi spiritual mereka naik. Kemudian, masing-masing dari mereka dengan hati-hati mendekati Raja Kera Konflagrasi di kedalaman lembah. Meskipun lembah itu masih mengandung kabut tipis, Raja Kera Konflagrasi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kera konflagrasi biasa. Ketika Lei Cheng dan yang lainnya berada dalam jarak 100 kaki darinya, mereka sadar akan hal itu. Mata merah darah menatap kerumunan dan kejahatan muncul di matanya. Sudah jelas bahwa itu marah oleh manusia yang berani memasuki wilayahnya. Raungan marah menyebar dari rahangnya yang ganas. King Kera Konflagrasi mengulurkan lengan panjangnya dan langsung mengambil batu besar. Kemudian, dengan keras melemparkannya ke arah Lei Cheng. Suara angin yang bertiup menunjukkan bahwa itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Membunuh. Lei Cheng berteriak dan sosoknya berlari keluar. Dia mencengkeram parang merah darah dengan cengkeraman terbalik saat energi spiritualnya menyerbu keluar. Kilatan pisau tajam keluar dari bilah dan langsung menghancurkan batu besar itu. Kecepatan Lei Cheng tidak melambat sama sekali dan dia langsung menyerang pada Raja Kera Konflagrasi. Anggota tim badai lainnya segera mengikuti. Bang! Seketika bahwa kedua belah pihak melakukan kontak satu sama lain, pertempuran sengit terjadi. Energi spiritual menyembur keluar dan kilatan bilah menuju dengan cepat menuju tubuh konflagrasi kera raja. Sementara Lei Cheng dan yang lainnya berselisih dengan Raja Kera Konflagrasi, Mo Ling dan yang lainnya mengikuti 5 anggota tim petir lainnya dan memblokir kera konflagrasi yang terbangun yang tersisa. Mereka tidak membiarkan mereka mengganggu pertempuran di dalam. Mu Chen berdiri di tempat yang tidak jauh dan dengan mantap menatap matanya pada pertempuran. Bad Destruction Spirit berwarna merah menyala sekali lagi dipegang erat-erat di antara jari-jarinya dan energi spiritual yang keras dipancarkan keluar dari itu terus-menerus. Bad Destruction Spirit ini memiliki kekuatan untuk melukai orang-orang kuat spiritual rotation stage. Namun, hanya ada satu. Karena itu, ia harus memanfaatkan peluang terbaik atau misi ini akan gagal jika sia-sia. Situasi dengan Raja Kera Konflagrasi cukup tragis. 5 anggota tim badai petir menggunakan semua kekuatan mereka dan menyerang.
Meskipun mereka meninggalkan banyak luka di tubuh Conflagration Ape King, tangan mereka juga berlumuran darah. Jelas bahwa mereka terluka dalam serangan balasan. Dari kelihatannya, jika Lei Cheng tidak secara langsung memblokir sebagian besar serangan dari Raja Kera Konflagrasi, mereka tidak akan bisa mendekati tubuh lelaki besar ini. Constricting Lightning Blade. Setelah bertarung sebentar, Lei Cheng juga merasa lengannya mati rasa dan segera berteriak. Ledakan. Saat tangisannya muncul, Lin Zong dan yang lainnya tiba-tiba melangkah maju. Kilatan-kilat muncul di bilah panjang mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan menembakkan tebasan. 5 lampu kilat ini menyala dan menyerempet Conflagration Ape King saat meretas bagian belakangnya. Punggung logam Conflagration Ape King sebenarnya terbelah melalui serangan gabungan dari mereka. Darah segar mengalir keluar dari punggungnya. Rasa sakit yang datang dari punggungnya langsung membuat Raja Kera Konflagrasi meraung marah. Lengannya terulur dengan kuat dan energi spiritual yang keras menelannya. Lin Zong dan yang lainnya langsung terbang mundur sambil meludahkan darah. Bajingan, pergilah ke neraka. Lei Cheng mengambil satu langkah ke depan dan menjerit ganas. Energi spiritual melonjak dan cahaya pedang energi spiritual 10 kaki benar-benar muncul dari bilahnya. Dia menebas dengan marah ke arah Raja Kera Konflagrasi. Kecepatan Conflagration Ape King sangat cepat. Rasanya serangan ganas datang dari Lei Cheng dan menyilangkan lengannya seperti perisai. Itu memblokir pisau tajam secara paksa dan cahaya pedang memotong dagingnya. Namun, itu tidak memotong lengannya. Mu Chen. Pada saat ini, Lei Cheng berteriak. Saat dia berteriak, Mu Chen, yang mengumpulkan kekuatan untuk sisi, sudah melesat keluar. Dia dengan lincah muncul di belakang Raja Kera Konflagrasi dan energi spiritual hitam gelap melilit jari-jarinya. Itu memasukkan dirinya ke dalam luka Raja Kera Konflagrasi seperti belati tajam. Darah segar keluar dan Mu Chen langsung mundur. Energi spiritual yang keras tiba-tiba keluar dari dalam luka Conflagration Ape King. Ketika energi spiritual muncul, gelombang kejut energi spiritual raksasa pecah. Bagian belakang Raja Kera Konflagrasi meledak seperti bom. Dagingnya tersebar dan batu-batu di tanah hancur karena dampaknya. The Conflagration Ape King mengeluarkan lolongan yang menjengkelkan. Namun, darah terus mengalir keluar dari punggungnya. Tampaknya sebuah lubang meledak. Itu berjuang untuk beberapa langkah dan akhirnya jatuh ke tanah. Mu Chen mendarat di tanah. Dia merasa lega ketika dia menatap Raja Kera Konflagrasi di tanah. Kita berhasil. Ketika Lin Zong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, mata mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan Lei Cheng memiliki senyum lega di wajahnya. Tidak, ada yang salah. Namun, instan mereka santai, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah warna. Ini karena lampu merah yang dipancarkan dari tubuh Conflagration Ape King. Hati-hati, Lei Cheng juga memperhatikan perubahan ini dan langsung tegang. Lampu merah mengelilingi tubuh Conflagration Ape King dan darah segar di punggungnya benar-benar berhenti mengalir keluar. Setelah itu, Lin Zong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Raja Kera Konflagrasi bangkit dengan limbung dan rambut merah berapi di tubuhnya benar-benar tumbuh sedikit. The Conflagration Ape King meraung ke langit. Warna zamrud samar melintas di dalam lampu merah di tubuhnya. Cahaya ini adalah warna yang sama dengan buah esensi jadet. Saat Raja Kera Konflagrasi meraung, auranya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Sialan, itu benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Ketika Lei Cheng merasakan aura yang tumbuh dari Conflagration Ape King, warna wajahnya berubah. Wajah Mu Chen juga menjadi serius. Tampaknya binatang ini telah memakan banyak buah esensi jadet. Sekarang, ini benar-benar meresahkan. Bangun macan untuk makan serigala. Bas, lembah itu tampaknya bergetar tiba-tiba. Tubuh besar Kera Konflagrasi Ape tampaknya menjadi semakin ganas. Wajah jeleknya dipenuhi dengan kekerasan dan jelas bahwa itu sangat ganas. Mu Chen, Lei Cheng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka menatap heran pada Raja Kera Konflagrasi. Siapa yang menyangka bahwa Raja Kera Konflagrasi akan benar-benar membuat terobosan pada saat kritis ini? Dari auranya, Raja Kera Konflagrasi mungkin telah mencapai puncak binatang spiritual peringkat menengah. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Tahap akhir tahap rotasi spiritual. Mu Chen bertukar pandang dengan Lei Cheng. Mereka diam-diam mengeluarkan suara pahit. Sangat jarang bertemu dengan acara seperti itu. Keberuntungan mereka sangat buruk. Kapten, apa yang harus kita lakukan?
Lin Zong dan wajah yang lain pucat dan mereka cepat bertanya. Lei Cheng berpikir sejenak dan mengertakkan giginya saat dia berkata, Raja Kera Konflagrasi akan membuat terobosan. Namun, itu juga terluka parah. Mari kita coba sekali lagi. Jika kita gagal untuk menyingkirkannya, kita akan segera mundur. Petik 2. Lin Zong dan yang lainnya mendengar ini dan mengangguk. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Meskipun mereka menginginkan buah esensi jadet, hidup mereka lebih penting dari itu. Mu Chen juga membuat gerakan ke arah Tang Qianer dan yang lainnya, yang jauh. Dia memberi isyarat agar mereka mundur jika situasinya buruk. Ketika Mu Chen mengingatkan Tang Qianer dan yang lainnya, Raja Kera Konflagrasi tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Mata kekerasan itu dengan kuat menempelkan dirinya ke tubuh Mu Chen. Jelas bahwa itu jelas mengingat Mu Chen, yang telah melukainya. The Conflagration Ape King memiliki hati yang sangat pendendam. Bukan kebijaksanaannya yang membuatnya memandang Mu Chen sebagai target yang pasti untuk dicabik-cabik. Karena itu, ia menyerang terlebih dahulu dan lengan kera besarnya mengambil batu besar. Itu memperlakukan batu sebagai senjata saat menabrak Mu Chen. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, jari-jarinya menyentuh tanah dan dia melompat kembali dengan tangkas. Dia benar-benar menghindari serangan kekerasan Conflagration Ape King. Dengan kekuatan tahap akhir rotasi tahap spiritual, Mu Chen tidak berani membiarkan pria besar ini menyentuhnya sama sekali. Dia takut bahwa dia akan mati atau terluka parah jika dia disentuh. Melihat bahwa Raja Kera Konflagrasi menerkam Mu Chen, Lei Cheng bergegas membantunya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Raja Kera Konflagrasi benar-benar mengabaikan serangan mereka dan hanya akan menabrak Mu Chen mengamuk. Itu memaksa Mu Chen berada dalam posisi yang sedikit tidak berdaya. Mengaum, Raja Kera Konflagrasi menjadi marah ketika memperhatikan bahwa Mu Chen menghindarinya dengan cepat. Tiba-tiba melolong tajam, yang bergema di dalam lembah. Kemudian, Lei Cheng dan yang lainnya merasa ngeri ketika mereka memperhatikan bahwa ada tanda-tanda kebangkitan pada Kera Konflagrasi yang mereka hipnotis. Penemuan ini membuat wajah mereka menjadi pucat. Jika ratusan Kera Konflagrasi bangun di dalam lembah, tidak ada peluang untuk melarikan diri hari ini. Kapten, semua Kera Konflagrasi pasti akan bangun jika Raja Kera Konflagrasi terus melolong. Lin Zong dan yang lainnya berkata dengan kaget. Mu Chen juga memperhatikan situasi ini. Wajahnya menjadi semakin serius. Matanya berkedip dan dia menatap pohon esensi jadet di dalam celah dinding gunung. Dia menggigit giginya dengan marah dan berkata, Kakak Lei Cheng, aku akan memikat Conflagration Ape King mereka, kalian harus menggunakan kecepatanmu untuk mengambil buah esensi jadet. Apa? Lei Cheng terkejut ketika dia mendengar itu. The Conflagration Ape King berada di level tahap akhir rotasi spiritual sedangkan Mu Chen hanya di tahap-tahap gerakan spiritual tahap tengah. Akan sangat berbahaya jika dia memikatnya sendiri. Tidak ada waktu. Raja Kera Konflagrasi menargetkan aku, kamu tidak akan bisa menariknya. Petik 2. Saat suara Mu Chen terdengar, energi spiritual hitam gelap telah melilit kakinya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia melesat keluar lembah seperti panah. Di belakangnya, Raja Kera Konflagrasi tidak ragu sama sekali dan itu mengejarnya ketika melolong. Lei Cheng dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan Mu Chen memikat Raja Kera Konflagrasi. Pada akhirnya, Lei Cheng mengertakkan gigi dan berkata, cepat, kita tidak punya waktu untuk kalah. Lin Zong, kamu harus membawa kelompok untuk menghentikan Kera Konflagrasi yang mulai bangkit. Aku akan mengambil buah esensi jadet. Petik 2. Iya nih. Lin Zong dan yang lainnya menghapus darah dari mulut mereka. Mereka dengan cepat mengangguk dan menyerbu menuju Kera Konflagrasi yang tersandung ketika mereka berdiri. Lei Cheng sekali lagi menatap keluar dari lembah. Dia hanya bisa tertawa pahit dan berdoa agar Mu Chen baik-baik saja. Kalau tidak, orang-orang dari Akademi Spiritual Utara akan datang menemukan mereka dan mereka akan menderita. Bang-bang. Di dalam hutan, bumi bergetar. Bayangan merah raksasa dengan atmosfer dahsyat menyerangnya. Banyak pohon di jalan benar-benar hancur karenanya. Namun itu tidak mempedulikan semuanya sekarang. Mata merah darahnya hanya terfokus pada sosok lincah dan mungil di depannya. Keributan ini secara alami menarik perhatian beberapa hewan spiritual di dalam hutan. Namun, Raja Kera Konflagrasi telah mencapai puncak binatang spiritual peringkat tengah. Itu dianggap sebagai eksistensi teratas di pinggiran bidang spiritual utara. Oleh karena itu,
hewan buas spiritual ini dikejutkan oleh tekanannya yang tidak menyenangkan dan tidak berani mendekat. Mereka hanya menatap manusia dan binatang menuju ke kedalaman. Binatang buas ini benar-benar ulet. Mereka berlari dengan keras selama hampir 10 menit, namun Mu Chen menemukan bahwa Raja Kera Konflagrasi tidak menunjukkan jejak menyerah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuknya. Swoosh! Saat dia mengutuk, angin kencang tiba-tiba bertiup di belakangnya. Dia memperhatikan bahwa Raja Kera Konflagrasi mengambil sebuah pohon besar dan melemparkannya ke arahnya dengan ganas. Tubuhnya buru-buru melompat ke depan dan dia berputar beberapa kali di tanah. Hanya dengan cara ini dia bisa menghindari pohon raksasa. Ketika dia berguling-guling melintasi sekelompok gulma, dia tiba-tiba menarik keluar serumpun rumput hitam dan mendorongnya ke tangannya sebelum lari lagi. Saat dia melarikan diri, mata hitam Mu Chen terus melintas. Dia tidak secara aktif meminta untuk memikat Raja Kera Konflagrasi karena dia ingin memamerkan kekuatannya, melainkan karena dia memiliki pengalaman di dalamnya. Di jalan spiritual, dia sering bertemu dengan situasi seperti ini. Aku harus segera mencapai bagian dalam dari lapangan spiritual utara. Harus ada binatang spiritual yang bisa bertarung melawan Raja Kera Konflagrasi ini. Karena binatang spiritual memiliki konsep wilayah yang kuat, itu tidak akan membiarkan Raja Kera Konflagrasi pergi dengan mudah ketika mereka menemukannya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan bagiku untuk melarikan diri dari pria ini. Petik 2. Sebuah ide terlintas di benak Mu Chen. Dia memaksa semua energi spiritualnya keluar dari tubuhnya dan mengedarkan seni pagoda hebat. Mungkin karena itu adalah situasi hidup dan mati, kecepatan sirkulasi grid pagoda art menjadi lebih cepat. Energi spiritual terus mengalir tanpa henti ke 4 anggota tubuhnya dan memberinya energi. Tidak peduli seberapa kuat seni pagoda besar itu, dia masih hanya dalam tahap pertengahan tahap gerakan spiritual. Kekuatannya terlalu berbeda dibandingkan dengan bis spiritual ranking tingkat menengah, yang kekuatannya telah mencapai fase akhir tahap rotasi spiritual. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Mu Chen secara bertahap merasa bahwa dia semakin lemah. Mengaum, tepat ketika Mu Chen merasa bahwa situasinya semakin buruk, lolongan rendah datang dari hutan yang jauh. Rasanya lolongan ini mengandung rasa peringatan. Akhirnya tiba, ketika Mu Chen mendengar lolongan ini, sukacita memenuhi matanya. Dia mempercepat dan menyerbu ke arah hutan yang jauh itu. Saat dia bergegas ke hutan, dia dengan cepat menarik keluar rumput hitam dari dalam tangannya dan meremasnya menggunakan telapak tangannya. Cairan hitam menjijikkan terbang keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah Mu Chen selesai melakukan ini, bayangan hitam muncul dari depannya. Matanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak memperhatikan manusia mungil itu dan menatap Raja Kera Konflagrasi yang mengancam, yang sedang mendekat. Itu naga panter bertanduk satu. Mu Chen melihat sosok itu dan melihat bahwa itu seperti macan kumbang hitam dengan tanduk di kepalanya. Namun, itu memakai karapas yang sangat keras. Bahkan memiliki ekor buaya seperti duri baja di punggungnya. Gelombang energi spiritual yang keras dipancarkan dari dalam tubuhnya. Mu Chen melirik naga panter bertanduk satu ini dan mengerutkan kening. Orang ini juga bis spiritual ranking tingkat menengah, tetapi kekuatannya hanya di tahap awal rotasi tahap spiritual. Perbedaan antara itu dan Kera Konflagrasi terlalu besar. Mengaum, Dewan Hornet Panther Dragon terus menutup mata pada Conflagration Ape King yang mendekat dan berusaha menakutinya untuk mundur dengan menggunakan raungan yang mengancam. Tetapi pada saat ini, mata Raja Kera Konflagrasi sudah benar-benar memerah. Itu akan merobek apapun menjadi berkeping-keping jika mereka berani menghentikannya merobek Mu Chen. Karena melihat bahwa naga panter bertanduk satu berani menghentikannya, dia langsung mengeluarkan raungan sengit dan tubuhnya yang besar memantul. Energi spiritual merah berapi-api terbentuk di bawah telapak binatang buasnya dan dengan keras menabrak pinggang One Hornet Panther Dragon seperti meteorit. Ledakan, bumi hancur berantakan dan meninggalkan lubang yang sangat besar. Pohon-pohon di sekitarnya benar-benar hancur dan hancur. Kemudian, Mu Chen menyaksikan dengan kaget ketika naga panter satu tanduk mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Seluruh pinggangnya benar-benar hancur oleh pukulan brutal Kera Konflagrasi Kera. Bahkan karapaksnya benar-benar hancur. Binatang buas yang kejam. Petik 2. Mu Chen tidak bisa menahan napas di udara dingin ketika dia melihat bahwa naga panter satu tanduk terbunuh dalam satu serangan dari Raja Kera Konflagrasi. Orang ini benar-benar tidak dapat menerima pukulan, namun dia berharap itu bisa berhenti untuk beberapa waktu.
Setelah Raja Kera Konflagrasi membunuh naga panter bertanduk satu, mata merah darahnya berbalik ke arah Mu Chen. Yang terakhir merasa itu sangat buruk dan akan melarikan diri. Namun, raungan yang sangat marah keluar dari kedalaman hutan. Mengaum, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan terbungkus dalam deru. Angin muncul di mana gemuruh lewat dan wajah Mu Chen langsung berubah karena tekanan energi spiritual ini. Binatang spiritual tingkat tinggi, kekuatan panggung roh, ledakan, bayangan perak menyerbu keluar dari kedalaman hutan dengan mengamuk. Setelah beberapa detik, itu muncul di ruang terbuka ini. Mu Chen buru-buru menurunkan tubuhnya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa bayangan perak itu sebenarnya persis sama dengan naga panter bertanduk satu. Selain dari fakta bahwa tubuhnya lebih besar, tanduk di kepalanya berwarna perak. Ini adalah bis spiritual pangkat tinggi, naga panter bertanduk perak. Hati Mu Chen melonjak. Dia menatap naga panter tanduk satu yang mati sebelum melihat naga panter tanduk perak, yang menatap dengan penuh kebencian pada Raja Kera Konflagrasi. Dia akhirnya mengerti. The Conflagration Ape King sebenarnya membunuh anak Silver Hornet Panther Dragon. Mu Chen diam-diam berbaring di tanah. Dia melukis tubuhnya dengan cairan hitam yang menyengat untuk menutupi baunya dan menahan napas. Kemudian, dia menatap dengan menyedihkan pada Raja Kera Konflagrasi. Sobat, ini sudah berakhir untukmu. Petik 2. Rampasan perang jauh di dalam hutan, energi spiritual kekerasan menyapu seperti angin kencang. Di bawah energi spiritual yang kuat ini, seluruh hutan menjadi sunyi. Di kejauhan, beberapa spiritual beast melarikan diri dengan putus asa ketika mereka merasakan kemarahan dari naga panter perak bertanduk. Kemarahan dalam mata Conflagration Ape King mereda sedikit di bawah tekanan energi spiritual. Wajah binatang jelek itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Meskipun baru saja mencapai puncak spiritual beast peringkat tengah, naga panter bertanduk perak di depannya adalah binatang spiritual tingkat tinggi asli. Tubuh besar Kera Konflagrasi Ape meringkuk sedikit. Dia menatap ketakutan pada Silver Hornet Panther Dragon. Tubuh itu menunjukkan jejak mundur dan jelas bahwa ia berencana melarikan diri. Mengaum, tapi Silver Hornet Panther Dragon yang berduka tidak akan membiarkan pembunuh ini lolos dengan mudah. Kemarahan dan kekejaman memenuhi mata binatang buasnya yang dingin. Ketika cakar tajamnya perlahan menggosok tanah, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras keluar dari itu terus-menerus. Boom! Raja Kera Konflagrasi tiba-tiba berbalik dan berlari. Keganasan itu menunjukkan sebelumnya karena mengejar Mu Chen benar-benar menghilang. Di bawah ancaman kematian, jelas bahwa itu telah melupakan Mu Chen. Silver Hornet Panther Dragon menatap dengan dingin pada Conflagration Ape King yang melarikan diri, tubuh besarnya turun sedikit. Detik berikutnya, energi spiritual membanjir seperti air terjun dan cahaya perak menyilaukan benar-benar melilit naga panter perak bertanduk. Setelah suara teredam, Silver Hornet Panther Dragon berubah menjadi seberkas cahaya perak saat melesat ke depan. Swoosh! Dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, cahaya perak menembus udara. Suara merobek terdengar sebelum Mu Chen bisa bereaksi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah itu dan memperhatikan bahwa Raja Kera Konflagrasi sudah berhenti berlari. Lubang selebar 1 meter muncul di punggungnya. Organ-organ di dalam tubuhnya telah sepenuhnya lenyap juga. Silver Hornet Panther Dragon mengguncang tubuhnya dengan ringan di depan Conflagration Ape King. Itu melemparkan semua noda darah di tubuhnya sebelum perlahan-lahan berjalan kembali. Bang! Tubuh Conflagration Ape King runtuh ke tanah. Darah segar terus mengalir, tetapi jelas sudah mati. Satu pukulan, pembunuhan instan. Hati Mu Chen melonjak. Dia berpikir dalam benaknya, apakah ini kekuatan binatang spiritual tingkat tinggi? Mengerikan sekali. Namun, dia tetap tak bergerak saat dia berbaring di tanah. Dia bahkan meminimalkan pernapasannya dan energi spiritual, yang beredar di dalam tubuhnya, kembali ke auraseanya. Jika dia ditemukan oleh naga panter bertanduk perak, dia mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Raja Kera Konflagrasi. Untungnya, naga panter tanduk perak tidak berminat untuk mencari manusia seperti dia. Sebagai gantinya, ia berjalan di samping naga panter bertanduk satu dan mendorong mayat itu berkeliling. Ia mengeluarkan ratapan meratap dan perlahan berjalan kembali ke kedalaman hutan dengan mayatnya. Mu Chen menyaksikan naga panter perak bertanduk menghilang. Dia tidak segera berdiri. Sebagai gantinya, dia menunggu dengan sabar sekitar 10 menit sebelum dia berdiri dengan hati-hati. Dia menatap sekelilingnya dengan waspada. Kemudian,
dia bergegas ke mayat Conflagration Ape King dan menggunakan belati untuk memotong kepalanya. Tiba-tiba, lampu merah melayang keluar. Ini adalah esens jiwa kera konflagrasi kera raja. Lampu merah berapi ini memiliki kera konflagrasi berukuran mini di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Mu Chen menggunakan tangannya untuk mengumpulkan esens jiwa kera konflagrasi kera. Kemudian, dia menggunakan belati dan memotong kepala Raja Kera Konflagrasi sepenuhnya. Setelah ini selesai, dia tiba-tiba berhenti dan merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan ke tempat di mana naga panter bertanduk satu mati. Genangan besar darah merah kental ada di tempat itu. Mu Chen mengambil botol dan hati-hati memuat darah di dalamnya. Lalu, dia meletakkannya kembali di tangannya dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sementara Mu Chen menyingkirkan dilema, masalah juga muncul di lembah. Roar-roar, keheningan di dalam lembah benar-benar hancur pada saat ini. Sekelompok kera merah raksasa menatap manusia dengan marah di kedalaman lembah. Mereka mengambil batu-batu besar dan melemparkannya dengan keras ke arah mereka. Dengan jumlah mereka, mereka berhasil memaksa semua orang di lembah ke posisi yang tak berdaya. Sialan, semua binatang buas ini sadar kembali. Petik 2. Lin Zong dan yang lainnya mengelak dari batu-batu besar yang tak berdaya. Mereka menatap kelompok kera konflagrasi saat mereka menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Setelah Mu Chen telah memikat Raja Konflagrasi Kera, mereka mengambil kecepatan. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa kera konflagrasi akan bangun secara berurutan. Saat ini, mereka terjebak di lokasi ini karena mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Bagaimanapun, kualitas psikologis mereka tidak sebagus Lin Zong dan yang lainnya. Adegan ini membuat kaki mereka terasa agak lemah. Bersiaplah untuk mengisi daya, Lei Cheng berkata dengan suara berat. Dia membawa tas di belakangnya. Lampu zamrud terus menembus keluar dari dalam tas sementara aroma dirilis ke udara. Lin Zong, bawa beberapa orang untuk merawat mereka. Jangan biarkan apapun terjadi pada mereka. Petik 2, kata Lei Cheng. Bagaimanapun, mereka adalah veteran dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Namun, Tang Qianer dan yang lainnya hanya pemula tanpa pengalaman. Jika terjadi kecelakaan dan mereka ditangkap di antara kelompok kera konflagrasi, mereka mungkin akan tercabik-cabik seketika. Iya nih. Petik 2, Lin Zong dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengolok-olok siswa-siswa ini, yang tidak punya nyali. Setelah semua, keberanian yang ditunjukkan oleh Mu Chen sebelumnya ketika dia memikat Raja Kera Konflagrasi sendirian adalah sesuatu yang membuat mereka terpana. Mereka mengerti bahwa mereka mungkin akan mati hari ini jika bukan karena tindakan Mu Chen. Ayo pergi. Lei Cheng mencengkeram pisau panjangnya dan matanya menjadi serius. Energi spiritual yang kuat dikeluarkan dan dia memimpin serangan menuju kera konflagrasi. Bilahnya melintas dan dia dengan paksa membuka jalan. Tim petir mengikuti dengan cermat. Tang Qianer dan yang lainnya berada di tengah dan dilindungi oleh mereka. Sekelompok orang mendorong energi spiritual mereka ke ekstrim dan lampu blade terbentuk menjadi garis pertahanan. Itu mengetuk kembali kera konflagrasi yang mencoba merangsek. Bang bang bang. Meskipun ada Lei Cheng, pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap rotasi spiritual, yang memimpin tim, ada terlalu banyak kera konflagrasi. Oleh karena itu, beberapa anggota tim badai terluka tak lama setelah mereka didakwa. Namun, mereka mengertakkan gigi dan menahannya saat darah segar terus mengalir di lengan yang memegang pisau. Sial, Lei Cheng membagi kera konflagrasi menjadi setengah. Namun, dia hanya bisa mengutuk karena banyak kera konflagrasi menerjang. Dia sedikit demi sedikit mulai panik. Tampaknya mereka akan dimakamkan di lembah ini hari ini. Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya menatap kera konflagrasi ganas dengan ekspresi pucat. Namun, kera konflagrasi tiba-tiba menciptakan keributan ketika mereka merasa putus asa di dalam hati mereka. Kera konflagrasi tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang mengerikan dan mereka mundur ke belakang sambil mengeluarkan tangisan yang menakutkan. Ada apa ini? Lei Cheng dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub di adegan ini. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sesosok lelaki kurus tiba-tiba melompat keluar. Ini Mu Chen. Tang Qianer dan yang lainnya langsung menjadi gembira ketika mereka melihat sosok yang sudah dikenal ini. Mereka tidak mengerti mengapa, tetapi keyakinan bahwa yang terakhir memberi jauh melampaui Lei Cheng bahkan ketika dia tidak sekuat Lei Cheng.
Apa yang dia pegang di tangannya? Lin Zong dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas. Hal yang dipegang Mu Chen tampaknya menjadi sumber ketakutan bagi kera konflagrasi di dekatnya. Itu kepala. Lei Cheng tertegun. Matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berteriak, itu adalah kepala Raja Kera Konflagrasi. Apa? Lin Zong dan yang lainnya terkejut. Horor mulai memenuhi mata mereka. Apakah Mu Chen benar-benar membunuh Raja Kera Konflagrasi? Cepat, sama seperti mereka ngeri, Mu Chen meneriaki mereka. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepala Raja Kera Konflagrasi dan Kera Konflagrasi di dekatnya mundur ke belakang karena takut. Di mata mereka, Raja Kera Konflagrasi adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Lalu, orang yang membunuh Raja Kera Konflagrasi, seberapa kuatkah dia? Tanpa kebijaksanaan yang tajam, mereka tidak dapat berpikir jernih tentang hal ini. Mereka hanya bisa mengandalkan rasa takut yang mereka rasakan dari insting mereka. Cepat lari. Lei Cheng bersukacita dan dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Dia memimpin kerumunan dan mempercepat untuk meninggalkan pengepungan Conflagration AP. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke sisi Mu Chen. Ketika mereka mendekat, mereka bisa melihat dengan jelas kepala jelek yang terus-menerus meneteskan darah. Itu memang kepala Raja Kera Konflagrasi. Lei Cheng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Bagaimana di dunia Mu Chen melakukannya? Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka dan membawa mereka keluar dari lembah dengan cepat. Kemudian, dia meletakkan kepala Raja Kera Konflagrasi di luar lembah dan menakuti Kera Konflagrasi, sehingga mereka tidak berani keluar. Sekelompok orang berbalik dan bergegas pergi. Hanya setelah mereka jauh dari lembah, mereka jatuh kelelahan. Bahkan Lei Cheng terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Mu Chen juga duduk di bawah pohon. Rasanya tulangnya hampir hancur. Cukup menakutkan kali ini, dia hampir mati. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Qianer berjalan di samping Mu Chen. Mata indahnya menatap bocah itu. Jelas bahwa orang ini telah memberinya banyak kejutan hari ini. Aku baik-baik saja. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan dia mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Lei Cheng dan yang lainnya semua tercengang ketika mereka menatapnya. Jelas bahwa mereka belum pulih dari keterkejutan bahwa Mu Chen telah menyelamatkan mereka menggunakan kepala Raja Kera Konflagrasi. Berhenti menatap, aku hanya beruntung, aku masih tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Kera Konflagrasi. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Lei Cheng sambil tersenyum. Namun, kakak Lei Cheng, tugasnya sudah selesai. Kita harus membagi rampasannya sekarang, kan? Petik 2. Haha. Petik 2. Ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menurunkan tas di belakangnya dan membukanya terbuka. Cahaya zamrud yang mempesona mengalir keluar langsung bersama dengan aroma yang kental, yang membuat mata semua orang bersinar. Mu Chen juga menatap bulat dan berair jadet essence fruit di dalam tas. Senyum puas muncul di wajahnya. Setidaknya dia tidak rugi setelah cobaan yang melelahkan ini. Kembali ke kemah. Tas itu tersebar di tanah dan cahaya zamrud yang mempesona terpancar darinya. Setiap buah jadet esens buah berwarna bulat dan mengkilap. Aroma yang tak tertahankan membuat mereka semua menelan sambil menatapnya dengan tergesa-gesa. Ada total 30 jadet essence fruits. Awalnya, kita harus memiliki lebih banyak panen, tetapi Raja Kera Konflagrasi menyia-nyiakan banyak buah esensi jadet. Lei tersenyum dan memisahkan 15 dari buah esensi jadet. Dia berkata, adik kecil Mu Chen. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan mengambil 30%, itu semua berkat kamu mengenai masalah ini hari ini, kamu layak mendapatkan 15 esensi buah jadet ini. Kita tidak bisa serakah setelah semua pekerjaan yang telah kamu lakukan. Petik 2. Kita seharusnya melakukan 30% seperti yang kita sepakati. Baiklah, kalau begitu terima kasih, kakak Lei Cheng. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia akan menolak, tetapi dia melihat ekspresi tegas yang dimiliki Lei Cheng. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya dan tidak bertindak sok ketika dia menerima 15 esensi buah jadet. Lalu, dia menatap Mo Ling dan yang lainnya, yang menatapnya, dan berkata, kalian bekerja keras juga. Mari kita minta semua orang mengambil satu jadet essence fruit, tidak apa-apa. Petik 2. Hehe. Petik 2. Mo Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Bahkan Jiang Li dan Teng Yong memiliki wajah emosional.
Ketika mereka mendapatkan buah esensi jadet dari Mu Chen, wajah mereka memerah seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa terus menyeringai. Yo, kamu juga punya. Mu Chen menyerahkan buah esensi jadet kepada Tang Qianer. Gadis itu tersenyum manis ketika dia memegang buah esensi jadet. Ketika Mu Chen selesai membagikan 15 jadet essence fruit, dia masih memiliki 6 yang tersisa di tangannya. Bahkan dia tidak bisa menahannya dan tersenyum ketika dia menatap jadet essence yang dingin dan seperti batu giok. Dengan buah esensi jadet ini, dia seharusnya bisa menyingkat sel kematian tanpa batas kedua, kan? Sekelompok orang beristirahat di hutan. Karena mereka kembali dengan hasil yang bermanfaat, setiap orang dari mereka memiliki ekspresi gembira. Mereka juga semakin dekat satu sama lain. Mo Ling dan yang lainnya bahkan mengambil kesempatan untuk meminta bimbingan dari badai tentang metode berburu binatang spiritual. Selain itu, Lin Zong dan yang lainnya bahkan berbagi beberapa pengalaman berbahaya yang mereka miliki dalam petualangan mereka. Saat mereka mendengarkan, Mo Ling dan mata yang lain berbinar seolah mereka sangat bersemangat. Mu Chen menyaksikan suasana yang harmonis dan tersenyum. Pada saat ini, Lei Cheng berjalan dengan sebotol minuman keras dan menusukkannya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Bisakah kamu minum?" Petik 2. Mu Chen tidak pandai dengan item di dalam botol. Namun, dia tidak menolak dan mengambil tegukan darinya. Perasaan pedas membuat wajah bocah tampan itu memerah dan dia batuk beberapa kali. "Jangan minum sebanyak itu." Melihat ini, Tang Qianer buru-buru menepuk punggung Mu Chen dan berkata dengan celah. "Ohoho, aku telah bertemu banyak pemuda selama bertahun-tahun ini, tetapi aku belum pernah bertemu satu yang sama menakjubkannya dengan Little Brother Mu Chen. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa bermain-main dengan tim badai petir." Lei Cheng bercanda sambil berkata, "Ayahnya adalah tuan wilayahmu. Pamanmu tidak akan memaafkanmu jika kamu menyeretnya menjadi seorang adventurer." Tang Qianer memata-matai Lei Cheng dan berkata dengan masam, "Tuan wilayahmu." Lei Cheng tertegun. Dia segera menatap Mu Chen dengan heran, jadi Little Brother Mu Chen adalah tuan muda wilayahmu. Itu kehilafan. Ohoho, aku pernah mengikuti kakakku dan bertemu Lord Mu teritori sebelumnya. Sungguh, angsa liar tidak akan pernah bertelur yang jinak. Petik 2. Mu Chen memelototi Tang Qianer saat gadis itu menjulurkan lidahnya. Dia hanya menyebutkannya karena dia tidak memikirkannya dengan seksama. "Adik kecil Mu Chen, kita akan tinggal di lapangan spiritual utara untuk sementara waktu. Jika kamu butuh bantuan, silakan hubungi kami. Kali ini, kami berutang budi padamu," kata Lei Cheng. "Kakak Lei, tidak perlu sopan seperti ini. Secara alami, aku harus memberikan segalanya semenjak kami bekerja sama." Mu Chen tersenyum dan berkata, "Kerja sama adalah kerja sama. Namun, juga benar bahwa kamu telah menyelamatkan kami, tim petir." Lei Cheng berkata dengan serius. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang pria yang lurus dan tegap ini. Setelah mereka mengobrol sebentar, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada tim badai petir bersama dengan Tang Qianer dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke arah kamp. Sepanjang jalan, Mo Ling dan yang lainnya masih tenggelam dalam kegembiraan. Meskipun mereka berada dalam situasi berbahaya hari ini, saat-saat emosional setelah bahaya membuat mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus berbicara tentang pertempuran sengit di dalam lembah. Mu Chen tidak merasakan apa-apa tentang kegembiraan yang mereka bicarakan. Bagaimanapun, ia telah mengalami ini berkali-kali dalam jalan spiritual. Karena itu, ia mampu mempertahankan hati yang tenang ketika menghadapi situasi seperti ini. Karena tidak ada banyak hambatan dalam perjalanan kembali, mereka mencapai lokasi yang dekat dengan kamp setelah setengah jam. Para pemuda semua menghela nafas lega ketika mereka melihat kamp di kejauhan. Mu Chen menatap ke arah kamp dan mengerutkan kening. Ini karena belasan figur berada di pintu masuk hutan. Tokoh terkemuka itu cukup akrab karena itu Liu Yang dan Chen Tong. Jelas bahwa orang-orang di balik individu-individu yang tersenyum ini adalah semua siswa cabang barat. Ini Chen Tong dan beberapa lainnya. Mo Ling terkejut ketika dia melihat Liu Yang dan siswa lainnya. Wajahnya langsung berubah jijik. "Mu Chen, tampaknya mereka datang untukmu."
Petik 2. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya menemukan kelompok centong, kelompok lain juga memperhatikan kelompok yang kembali. Ekspresi buruk muncul langsung di wajah mereka dan mereka mencegat Mu Chen dan yang lainnya. Centong, apa yang kamu lakukan? Mo Ling mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Oh, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin berbicara dengannya sebentar. Mo Ling, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kau tidak turun tangan, oke? Jika kamu menyinggung saudara Liu, kamu akan memiliki waktu yang tidak menyenangkan juga. Chen Tong tertawa. Saudara Liu yang sedang dibicarakan Chen Tong jelas-jelas adalah Liu Mubai. Ketika Mo Ling mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jelas bahwa dia takut pada Liu Mubai. Jiang Li, Teng Yong, kalian berdua bisa pergi juga, aku tahu bahwa kamu menyimpan dendam dengan Mu Chen, kami akan membantu kamu melepaskan perasaan kamu. Chen Tong menatap saat dia berbicara dengan Jiang Li dan Teng Yong. Dia menghitungnya dengan cukup akurat. Selain dari Tang Qianer, orang lain tidak akrab dengan Mu Chen. Selain itu, Jiang Li dan Teng Yong sama-sama tidak menyukai Mu Chen, jadi mereka tidak akan membantunya dengan pasti. Namun, ketika dia percaya bahwa dia telah menghitung situasi dengan akurat, Jiang Li dan yang lainnya hanya menatapnya dengan dingin. Mereka tidak menunjukkan jejak meninggalkan dan malah mencibir, jika kamu ingin menyakiti brotermu, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun Jiang Li dan Teng Yong tidak menyukai Mu Chen sebelumnya, masalah hari ini benar-benar mengubah opini mereka padanya. Tidak hanya Mu Chen menyelamatkan mereka, tindakannya di lembah benar-benar membuat orang-orang yang sombong menghormatinya. Kebencian mereka terhadapnya telah sirna. Karena itu, mereka tidak merasakan beban psikologis sedikitpun ketika mereka memanggilnya saudaramu. Kamu, Chen Tong dan yang lainnya terpana. Wajah mereka langsung berubah suram saat mereka menatap jahat pada Mo Ling dan yang lainnya, yang melindungi Mu Chen. Mereka merasa tidak percaya, mengapa para siswa lama ini menjadi pelindung bagi pendatang baru kelas surga cabang timur. Mu Chen menyaksikan adegan itu tidak terganggu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menepuk bahu Jiang Li dan yang lain dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa terhadap Chen Tong dan Liu Yang. Sikap mengabaikan ini membuat wajah Chen Tong menjadi jijik. Dia menjerit pelan, kamu mau pergi. Kamu bertingkah terlalu sombong. Petik 2. Tangannya membentang lurus ke kerah Mu Chen begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Swoosh. Namun, ketika dia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, hawa dingin melewati mata Mu Chen. Mu Chen membalikkan tangannya dan lampu hitam menyala. Sebelum tangan Chen Tong menyentuh kerahnya, belati gelap berdarah sudah muncul di sebelah tenggorokan Chen Tong. Rasa dingin yang datang dari tenggorokannya membuat kontrak murid Chen Tong dengan keras. Dia bergidik dan menggertakkan giginya ketika dia berkata, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu. Mu Chen berkata lembut sambil menatap Chen Tong. Meskipun kata-kata Mu Chen ringan, Chen Tong dan yang lainnya semua merasakan dingin yang menusuk tulang. Ini adalah niat membunuh yang benar. Para pemuda di belakang Chen Tong tertegun oleh mata hitam tanpa ekspresi Mu Chen. Mereka takut dan tidak berani berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara yang dalam memecah kesunyian dan banyak pemuda buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat Guru Mo menatap tajam ke arah mereka di dekatnya. Guru Mo, Mo Ling dan yang lainnya segera membungkuk ketika mereka melihatnya. Ketika Mu Chen melihat Guru Mo, dia menarik belatinya. Senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Ketika kamu melihatnya, sepertinya dia tidak berbahaya. Guru Mo, Mu Chen ingin membunuhku. Chen Tong menatap Mu Chen dengan wajah memerah. Kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak melihatnya sama sekali. Guru Mo melirik Chen Tong sambil berkata dengan lemah. Chen Tong kaget dan dia dengan pahit menyentuh hidungnya. Kemudian, dia menatap Mu Chen dengan ganas dan membawa semua orang pergi dengan ekspresi tertekan. Kalian semua harus kembali ke kamp juga. Guru Mo mengatakan ini terhadap Mo Ling, Tang Qianer dan yang lainnya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan satu demi satu. Setelah melihat mereka pergi, Guru Mo berjalan menuju Mu Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menatap wajah lembut anak itu. Dia berkata, nak, kamu benar-benar berani melakukan hal yang berbahaya dengan tim petualang. Petik 2. Guru Mo, kamu tahu apa yang kami lakukan? Mu Chen sedikit terkejut saat dia bertanya.
Setelah Tan Qingshan kembali dan memberitahu aku segera bergegas. Namun, aku tidak muncul, tetapi aku telah menyaksikan tindakan kamu. Guru Mo menatap Mu Chen sementara dia sedikit kewalahan. Dia awalnya berencana menyelamatkan Mu Chen ketika dia melihat Mu Chen memikat Conflagration Ape King. Namun, siapa yang menyangka bocah itu benar-benar akan memancing naga panter perak bertanduk. Tindakan membangkitkan harimau untuk memakan serigala bahkan membuatnya mendesah dengan takjub. Jadi Guru Mo diam-diam melindungiku. Jika aku tahu itu sebelumnya, aku tidak perlu diburu tanpa daya. Mu Chen berkata tanpa daya. Jika mereka tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Spirit Stage melindungi dia secara rahasia, siapa yang mau berlari di sekitar hutan sambil dikejar? Nak, kamu, Guru Mo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Chen cukup berhati-hati meskipun dia masih sangat muda. Dia pasti telah bekerja sama dengan tim petir karena dia yakin bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan apapun yang jahat kepada mereka. Lupakan saja, senang kau kembali. Mari kita kembali ke kamp dulu. Petik 2. Guru Mo melambaikan tangannya dan berbalik ke arah kemah. Mu Chen mengikutinya sambil tersenyum. Keduanya melewati hutan dan memasuki kamp. Mu Chen segera melirik kamp ketika dia masuk. Dia tiba-tiba menatap selusin sosok kekar di dekat kamp. Aura yang kuat dan tidak menyenangkan yang berasal dari sosok menunjukkan bahwa mereka adalah individu biasa. Ini adalah. Guru Mo juga mengerutkan kening saat dia menatap tim yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia memperhatikan lencana pada peti laki-laki ini dan bergumam, apakah orang-orang dari wilayah Liu? Apa yang mereka rencanakan dengan datang ke sini? Petik 2.